Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Beri jalan. Dengan dua kata ini, keruntuhan ketujuh yang akan muncul tampaknya menjadi nyata dan tiba-tiba runtuh. Mata Wang Lin dipenuhi dengan tekad dan ada api keyakinan yang menyala di dalamnya. Yang membuat hatinya tetap teguh adalah roh jari iblis. Meskipun dia hanya mengucapkan dua kata, namun kata-kata itu mengandung keyakinannya yang tak terbantahkan. Itu bukan keyakinan pada pembantaian atau kemenangan, tetapi itu adalah keyakinan dari pola pikir iblis. Pola pikir iblis adalah menentang surga, menentang segala keinginan orang lain, mencuri kehidupan, menghancurkan jalan orang lain, berbuat sesuka hatinya dan menempuh jalan iblis. Ekspresi Jenderal sayap kiri akhirnya berubah. Ketika pertama kali melihat Wang Lin, dia tidak pernah menganggapnya sebagai apapun. Baru ketika Wang Lin berhasil melewati 3 keruntuhan, dia baru benar-benar memperhatikannya. Namun kegagalan pada keruntuhan keempat sesuai dengan harapannya. Disinilah jalan Wang Lin terhenti dan dia bukanlah orang yang dicari oleh Kaisar Iblis. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa orang di depannya akan memperoleh pencerahan setelah keruntuhan keempat. Meski begitu, dia hanya memperhatikan sedikit dan tidak terlalu memikirkannya di dalam benaknya. Meskipun pencerahan semacam ini jarang terjadi, itu akan terhenti pada keruntuhan ketujuh. Namun ketika Wang Lin menghancurkan keruntuhan ketujuh hanya dengan 2 kata, hal ini menarik perhatiannya sepenuhnya dan membuat ekspresinya berubah. Dia segera mengerti bahwa dia telah membuat kesalahan besar sejak awal dan menyadari dia telah meremehkan orang ini. Saat Wang Lin melangkah di udara menuju sang jenderal, rambutnya yang panjang berkibar di belakangnya. Dia seperti dewa iblis dengan sedikit kekejaman di dalam ekspresinya yang dingin. Setelah mematahkan keruntuhan ketujuh, dia hanya berjarak 50 kaki lagi. Ekspresi jenderal sayap kiri sangat serius saat dia menatap Wang Lin. Pada saat ini, keruntuhan ke-8 melonjak keluar dari kehampaan seperti banjir dan memasuki dunia. Keruntuhan ke-8 ini memperlihatkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat berubah dari tidak berwujud menjadi berwujud dan menghantam Wang Lin seperti banjir sungguhan. Keruntuhan ke-8 ini memperlihatkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat berubah dari tidak berwujud menjadi berwujud dan menghantam Wang Lin seperti banjir sungguhan. Dengan tubuhnya yang dikelilingi oleh energi spiritual iblis, mata Wang Lin berbinar dan dia berjalan langsung menuju keruntuhan ke-8. Pada saat tubuhnya menyentuh keruntuhan ke-8, api iblis di sekelilingnya tiba-tiba meningkat. Itu berubah menjadi aura iblis yang menembus langsung ke langit. Saat ini, rasanya seluruh dunia dipenuhi dengan aura iblis. Keruntuhan ke-8 belum hancur, namun keruntuhan ke-9 muncul tanpa suara. Wang Lin sedikit mengernyit melihatnya. Meskipun dia telah berubah menjadi iblis dan memiliki cita-cita iblis, namun hati Dao-nya masih stabil. Jika dia terus menjadi iblis, maka akan sulit bagi hati Dao-nya untuk tidak terpengaruh. Pada saat ini, keruntuhan ke-8 dan ke-9 tiba secara bersamaan. Wang Lin dengan cepat mempertimbangkan pilihannya dan segera membuat keputusan. Dia menatap jenderal iblis yang kini hanya berjarak 30 kaki darinya. Setelah mendesah, alih-alih menyerang ke depan, dia malah mundur dengan begitu cepat hingga tubuhnya benar-benar menghilang dan ketika muncul kembali, dia berada lebih dari 10.000 kaki jauhnya. Jenderal sayap kiri terkejut melihat adegan ini. Matanya sedikit berkilat dan dia tertawa keras. Luar biasa.
Kamu tahu kapan harus mundur dan kamu mengerti kapan harus membuat keputusan yang tepat. Bagus. Setelah mengatakannya, dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan serangkaian suara gemuruh, 10 niat pertempuran yang runtuh menghilang. Pada saat ini, langit dan bumi tampaknya kembali normal. Meskipun kamu tidak mematahkan 10 niat pertempuran yang runtuhku, namun kamu cukup kuat untuk menjadi seorang komandan. Aku Jenderal Sayap Kiri Yun Lihai, memberimu posisi komandan kota iblis kuno dan 10.000 prajurit iblis. Saat sang jenderal berbicara, tangan kanannya terulur. Sebuah token hijau tiba-tiba muncul dan dia melemparkannya ke Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih tenang setelah menangkap token itu. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih, Jenderal. Oke, kamu bisa beristirahat di kota dulu. 7 hari dari sekarang, seseorang akan membawamu ke barakmu." Yun Lihai menatap Wang Lin dengan sedikit kekaguman sebelum tubuhnya berkedip dan benar-benar menghilang tanpa jejak. Setelah melihat semua ini, Yao Sisu hendak berbicara, tetapi Wang Lin bahkan tidak memandangnya sebelum dia berbalik dan pergi. Alis Yao Sisu yang indah berkerut saat dia mendengus dan pergi. Wang Lin berjalan santai ke kejauhan dan saat dia berjalan menjauh, aura iblis di sekelilingnya perlahan menghilang. Ini sudah menjadi pusat kota iblis kuno. Jadi setelah setengah jam, jalan-jalan besar dan gedung-gedung tinggi muncul di hadapan Wang Lin. Saat ini, Wang Lin sudah berada di dalam penginapan dan dia sedang duduk diam sambil berkultivasi. Rambutnya perlahan-lahan menyusut kembali ke bentuk aslinya. Meskipun berjalan di jalan iblis memungkinkan mantranya mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun kerugiannya juga sangat besar. Dao Wang Lin bukanlah dao iblis, jadi ketika tubuhnya dipenuhi dengan cita-cita iblis, itu tidak cocok dengan hati daonya. Jika ini berlangsung terlalu lama, hati daonya pasti akan terpengaruh dan Wang Lin tahu bahwa dia akan sepenuhnya menjadi seorang kultivator iblis. Selain itu, karena ketidakcocokan dengan hati daonya, pikirannya akan diambil alih oleh cita-cita iblis. Kemudian dia akan menjadi monster tanpa jejak kewarasan. Dia hanya bisa menjaga kewarasannya jika dia mengabdikan hatinya pada jalan iblis seperti si Tunan. Dengan kekuatan mental Wang Lin, dia tidak akan melakukan kesalahan seperti ini. Ketika dia memasuki jalan iblis, dia menghitung dalam hatinya berapa lama dia telah berada di sana. Dia terus-menerus merenungkan tentang bagaimana memasuki keadaan iblis tanpa membiarkannya mempengaruhi hati daonya. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk mundur saat keruntuhan ke-8 dan ke-9 tiba. Bukannya dia tidak bisa bertarung, tetapi jika dia terus bertarung, maka hati daonya akan terpengaruh. Selain itu, alasan mengapa Wang Lin memutuskan untuk memasuki alam iblis selain mempelajari tentang kekuatan keyakinan adalah untuk mendapatkan posisi luar. Setelah menunjukkan kekuatannya, meskipun dia tidak melewati keruntuhan ke-8, dia tahu bahwa sang jenderal tidak akan begitu saja memberinya posisi penatua. Jika Yun Lihai ini benar-benar buta, maka Wang Lin pasti sudah meninggalkan kota iblis kuno dan kembali ke sukunya. Paling-paling dia akan kembali lagi nanti dan menaklukkan kota ini. Setelah menghabiskan 4 hari 4 malam di penginapan, Wang Lin akhirnya memadatkan cita-cita iblis di tubuhnya menjadi satu titik dan menyegelnya di dalam tubuhnya. Cita-cita iblis ini tidak mungkin dihilangkan dan Wang Lin tidak ingin menghilangkannya, karena jika digunakan dengan benar, itu dapat meningkatkan kekuatannya. Adapun 13 dan Hu Pao telah tiba di penginapan 1 hari yang lalu dan telah menetap di 2 kamar
di sebelah kamar Wang Lin. Alasan mereka berdua dapat menemukannya adalah karena Wang Lin memanggil mereka dengan kekuatan jiwanya. Setelah beberapa hari berkultivasi, Wang Lin keluar dari penginapan yang diikuti oleh 13 dan Hu Pao dari dekat. Saat berjalan di jalan kota iblis kuno, Wang Lin merasa seperti berada di dunia lain. Ada banyak perbedaan antara tempat ini dengan dunia kultivasi, baik itu dari bangunan hingga lingkungan, semuanya berbeda. Laut Roh Iblis Timur ini memiliki dunianya sendiri yang membuatnya sangat misterius. Aku tidak tahu bagaimana tempat ini terbentuk. Mungkinkah rumor yang mengatakan bahwa ini adalah gua seorang kaisar surgawi yang kuat sebelum alam surgawi benar-benar runtuh itu memang benar? Wang Lin tidak dapat mempercayainya. Jika rumor itu memang benar, maka tingkat kultivasi kaisar surgawi ini tidak dapat diprediksi. Mampu membuat gua eksperimennya sendiri seukuran seluruh dunia akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Meskipun ini hanya rumor, namun itu tidak akan muncul tanpa alasan. Jika ini benar-benar gua seorang kaisar surgawi, maka ini adalah wilayah yang dia ciptakan sendiri. Jadi dari mana semua penduduk asli ini berasal? Saat Wang Lin berjalan melalui kota, dia mulai berpikir, mungkinkah? Hati Wang Lin bergetar dan dia punya pemikiran yang sangat gila. Dulu di desanya, sebagian penduduk desa akan membuat daerahnya dengan lumpur dan menggunakannya untuk berternak. Wang Lin menatap dunia di depannya lalu mendongak menatap langit. Tiba-tiba dia memiliki ilusi bahwa dia berada di salah satu kandang lumpur dan warga di sekitarnya adalah ternak. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia terlalu banyak berpikir. Tetapi ide itu tetap ada di kepalanya dan tidak menghilang. 13 dan Hu Pao mengikuti di belakang Wang Lin. Ekspresi 13 selalu dingin dan tatapannya selalu tertuju pada Wang Lin. Jika ada orang yang mencurigakan, dia akan segera bertindak. Adapun Hu Pao, dia tidak banyak berpikir. Pandangannya selalu ditujukan pada berbagai bangunan. Sesekali matanya berbinar, yang berarti dia baru saja melihat sesuatu yang menarik baginya. Wang Lin sama sekali tidak tertarik dengan kota iblis kuno. Setelah berjalan selama 2 jam, dia tiba di sebuah restoran yang penuh dengan orang. Setelah menjadi seorang kultivator, Wang Lin secara bertahap kehilangan minat pada makanan manusia. Saat ini dia hanya perlu beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Makanan saja tidak cukup untuk menarik perhatian Wang Lin, tetapi ada kendi anggur raksasa di luar restoran. Melihat kendi anggur, Wang Lin berhenti dan melihat nama restoran ini. Wang Lin menatap pintu dengan penuh minat. Pada saat ini, salah satu anggota staf di pintu dengan cepat berjalan mendekat dan tersenyum. "Tuan, anggur bambu hijau dari toko kecilku adalah anggur yang terkenal di 9 negara. Jadi mengapa tidak masuk untuk minum 1 atau 2 gelas? Hari ini kami baru saja membuka kendi baru dan pemiliknya mengatakan bahwa siapapun yang dapat minum 10 kendi kecil tanpa mabuk, maka tidak perlu membayar anggur tersebut. Kesempatan seperti ini jarang terjadi, jadi mengapa tidak masuk dan mencicipinya?" Mata anggota staf ini sangat bagus. Meskipun dia tidak dapat melihat sesuatu yang tidak biasa tentang Wang Lin, namun dia dapat mengatakan bahwa 13 dan Hu Pao tidak sederhana. Wang Lin tertarik dengan apa yang dikatakannya, jadi dia tersenyum. "Kalau begitu, biarkan aku mencicipi apa yang istimewa dari anggur bambu hijau ini." Setelah itu, mereka berjalan masuk ke restoran. Bagian dalam restoran itu sangat elegan dan ukurannya cukup sedang.
Saat ini banyak tamu yang mengobrol dan tertawa satu sama lain di dalamnya. Saat rombongan Wang Lin masuk, anggota staf segera masuk dan berteriak, "Tiga tamu terhormat." Tepat saat dia selesai berteriak, seorang pelayan segera keluar dan berkata, "Tuan-tuan, silahkan ikuti aku. Ada tempat duduk di dekat jendela yang berkualitas tinggi. Jadi silahkan ikuti aku." Setelah itu dia memimpin jalan. Saat dia sampai di kursi dekat jendela, dia menggunakan handuk di sikunya untuk membersihkannya. 13 dan Hu Pao ragu-ragu, tetapi setelah melihat Wang Lin mengangguk, mereka duduk di seberangnya. Pelayan itu memiliki penglihatan yang tajam dan langsung bertanya kepada Wang Lin, "Tuan ingin makan sesuatu? Bawakan 3 kendi kecil anggur bambu hijaumu." "Baik, Tuan." Pelayan itu meletakkan handuk di sikunya dan pergi. Tak lama kemudian, dia kembali dengan 3 kendi anggur dan menaruh beberapa gelas anggur. 13 segera mengambil kendi anggur dan menyingkirkan lumpur yang menutupinya. Ia menuangkan secangkir penuh untuk Wang Lin, tetapi tidak meminumnya sendiri. Saat melihatnya, Hu Pao langsung menelan ludahnya. Namun saat melihat 13 tidak minum, akan merepotkan baginya untuk meminumnya. Saat ini dia hanya bisa bergumam di dalam hatinya, tetapi tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya. Wang Lin mengambil anggur itu dan menyesapnya. Rasa anggur tanpa sadar memasuki hatinya. Wang Lin hanya pernah minum satu jenis anggur sebelumnya, dan itu terjadi ketika dia berubah menjadi manusia biasa di planet Sujaku. Lambat laun, Wang Lin dipenuhi dengan rasa rindu terhadap anggur itu. Waktu menyebabkan segalanya berubah. Aku bertanya-tanya, apakah planet Sujaku masih damai? Waktu itu memang kejam, dan generasi manusia Danio telah lama mati. Namun keturunannya seharusnya masih hidup. Saat ini mata Wang Lin dipenuhi dengan nostalgia. Puluhan tahun kehidupan sebagai manusia fana adalah tahun-tahun paling damai yang selalu dia alami, dan juga masa di mana kultivasinya meningkat pesat. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, dia tidak bisa melupakan apa yang dialaminya saat itu. Memikirkan Danio membuat hembusan nafasnya lebih panjang, dan dia menghabiskan semua anggur di dalam cangkirnya hanya dalam sekali teguk. Cara menyeduh anggur ini membuatnya sangat kuat saat diminum, tetapi memberikan aftertaste yang sangat berkesan. Rasanya sangat mirip dengan anggur yang biasa dibawakan Danio kepadanya. Saat ini 13 masih terdiam. Dia sepertinya melihat bahwa Wang Lin sedang memikirkan sesuatu. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah menuangkan anggur untuk Wang Lin ketika cangkirnya kosong. Hu Pao telah menahannya cukup lama, dan setelah menelan banyak air liur, dia akhirnya tidak dapat bertahan lagi. Dia menatap Wang Lin lalu diam-diam mengambil sebuah kendi, membuka segelnya, dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Tepat saat dia hendak menuangkannya lagi, dia melihat 13 menatapnya dengan dingin. "Aku hanya ingin minum anggur. Leluhur bahkan tidak mengatakan apapun. Kenapa kamu yang berisik sekali?" Meskipun Hu Pao memikirkan hal itu di dalam hatinya, namun dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Wang Lin meminum cangkir demi cangkir anggur, dan ekspresi nostalgia di wajahnya semakin dalam saat dia memikirkan segala sesuatu yang terjadi di planet Sujaku. Tiba-tiba saat ini dia merasakan dorongan yang kuat untuk meninggalkan negeri roh iblis ini, meninggalkan planet Tianyun dan kembali ke tempat yang telah melahirkan dan membesarkannya. Dorongan ini semakin kuat dan kuat sehingga memenuhi seluruh pikirannya. Cangkir itu pecah dari genggamannya, dan pecahan-pecahannya menusuk di tangannya. Namun Wang Lin tidak memperdulikannya karena dia tenggelam di dalam nostalgianya.
Pada saat ini, jika seorang kultivator melihat Wang Lin, mereka akan terkejut. Bagaimanapun, para kultivator berjuang untuk memiliki hati Dao yang kuat. Jadi bagaimana mungkin mereka membiarkan diri mereka dikuasai oleh dorongan ini dan tenggelam dalam nostalgia seperti itu. 13 segera menyadari ada sesuatu yang salah. Dia tiba-tiba menoleh ke arah Wang Lin dan menunjukkan wajah yang dipenuhi kekhawatiran. Hu Fao juga menyadari ada yang tidak beres. Kekhawatiran di wajahnya terlihat tidak lebih lemah dari 13. Tepat pada saat ini, suara gemeretak baju besi terdengar dari luar restoran, diikuti oleh suara berisik yang keras. Tak lama kemudian, 7 atau 8 prajurit iblis yang mengenakan baju besi hitam memasuki restoran. Ekspresi mereka sangat arogan. Begitu salah satu pelayan datang, mereka mendorong pelayan itu ke samping dan berteriak, "Bawa anggur dan hidangan terbaikmu sekarang." Setelah pelayan itu berdiri, dia tersenyum dan mengangguk sebelum bergegas pergi. Banyak pelanggan di dalam restoran yang segera membayar dan pergi. Mereka tidak berani tetap tinggal di sini. Ketujuh atau 8 orang berbaju besi itu menarik beberapa meja dan mulai berbicara dengan keras. Di antara orang-orang itu, ada satu orang yang duduk di posisi pemimpin. Dia berusia sekitar 30 tahun, wajahnya muram dan dia memancarkan aura yang menindas. Setelah anggur dan hidangan tiba, dia mengambil kendi itu dan meminum seluruh isi kendi anggur secara sekaligus. Kemudian dia melemparkannya ke samping dan sengaja atau tidak sengaja, kendi itu pecah di sebelah meja Wang Lin. Tatapan mata 13 berubah serius saat dia berbalik untuk melihatnya. Kemudian dia menarik nafas dalam-dalam dan perlahan menoleh ke belakang. Hu Fao juga mengerutkan kening, tetapi dia tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan leluhurnya. Bukan ide yang baik untuk menimbulkan masalah sekarang, jadi dia menahan amarahnya. Salah satu pria kekar berbaju besi hitam tiba-tiba berkata dengan serius, "Komandan, jangan khawatir. Saat orang itu tiba lusa, kita akan mengumpulkan semua pasukan dan menunjukkan kepadanya siapa komandan sebenarnya." Pria berwajah muram itu menyeka anggur dari mulutnya dan berkata dengan suara serius, "Apakah kamu sudah mengetahui latar belakang orang itu?" Prajurit berbaju hitam lainnya berkata dengan lembut, "Dia orang asing. Ku dengar dia diuji oleh jenderal tetapi tidak memenuhi persyaratan, namun diberi posisi komandan sebagai pengecualian." Orang dengan ekspresi muram itu mengambil sebotol anggur lagi dan meneguknya dalam-dalam. "Komandan, hal pertama yang akan kulakukan saat dia tiba adalah menantangnya dan melihat seberapa kuat dirinya. Menurut aturan militer, jika kekuatannya tidak cukup kuat, bahkan jika jenderal yang menunjuknya, dia tidak akan bisa memimpin pasukan." "Benar sekali. Kenapa Jenderal Agung mengangkat orang baru ini sebagai komandan dan menurunkan jabatan komandan menjadi wakil komandan? Tidak ada alasan untuk ini, dan tidak seorang pun boleh berdiam diri dan membiarkan hal seperti ini terjadi. Cukup!" Orang berwajah muram itu menelan ludahnya dan berteriak, "Aku ingin melihat keterampilan macam apa yang dimiliki orang ini. Orang asing. Ada orang asing yang kuat dan lemah. Bukannya aku belum pernah membunuh beberapa orang asing. Jika orang ini kuat, kita akan menggunakan formasi pembantaian abadi." Setelah dia berbicara, semua prajurit berbaju hitam yang ada di sekitarnya langsung menutup mulut mereka. Orang berwajah muram itu mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa? Apakah kalian takut?" Saat ini selain meja prajurit iblis, hanya ada meja Wang Lin yang berisi 3 orang. Gelas di tangan Wang Lin sudah hancur, tetapi raut wajah nostalgianya semakin kuat. Energi spiritual surgawi perlahan mulai menyebar dari tubuhnya, dan cita-cita iblis yang ditekan di dalam dirinya perlahan menjadi lebih kuat dan menyebar.
Kemudian 13 dengan lembut memanggilnya. "Leluhur." Kembali ke meja prajurit iblis, lelaki berwajah muram itu juga berkata, "Jika kamu takut, pergilah sekarang." Salah satu prajurit iblis di sampingnya dengan cepat menjawabnya, "Tuan Komandan, jika kita menggunakan formasi pembantaian abadi pada seseorang di pihak kita, Tuan Jenderal mungkin akan menghukum." "Jangan khawatir, orang itu pasti sudah mati saat itu, dan aku akan mendapatkan kembali posisiku. Bahkan jika ada hukuman, aku akan menerimanya. Jadi kalian tidak akan ikut terpengaruh." Orang berwajah muram itu menghabiskan sebotol anggur lagi dan melemparkannya. Kendi anggur ini terbang langsung ke meja Wang Lin dengan kecepatan yang sangat cepat. Tatapan mata 13 menjadi dingin dan dia meraih kendi itu. Pada saat yang sama, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia segera didorong ke samping. Dia memaksa dirinya untuk menstabilkan tubuhnya dan menelan darah di mulutnya. Orang berwajah muram itu langsung berteriak ke arahnya, "Enyahlah! Aku sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Hanya kalian bertiga yang tidak punya mata." Tatapan mata Hu Pao menjadi dingin saat dia menatap meja prajurit iblis. Dia dapat merasakan energi spiritual iblis yang kuat keluar dari masing-masing prajurit. Dia tahu bahwa dia dapat menang melawan satu prajurit saja, tetapi jika melawan dua prajurit, dia akan menghadapi pertarungan yang sulit. Terutama orang yang melempar kendi anggur yang energi spiritual iblisnya tidak lagi bocor keluar. Saat tatapan mata Hu Pao bertemu dengan tatapan mata pria ini, dia langsung merasakan sakit di hatinya dan segera mengalihkan pandangannya. 13 menarik nafasnya dalam-dalam lalu meletakkan kendi anggur dan berjalan mendekati Wang Lin. Kemudian dia berbisik dengan lembut lagi, "Leluhur." Wang Lin tampaknya tidak menyadari apapun saat dia duduk di sana tanpa bergerak. Ketika orang berwajah muram itu pertama kali memasuki restoran, dia melihat Wang Lin dan merasa Wang Lin sangat aneh. Seolah-olah ada dua jenis kekuatan yang sedang bertarung di dalam tubuhnya. Tujuan dari kendi anggur pertama adalah untuk mengintai Wang Lin, adapun arti dari kendi kedua ini sudah sangat jelas. Ketika para prajurit iblis melihat bahwa kelompok Wang Lin yang terdiri dari 3 orang masih belum pergi, mereka merasa sangat tidak senang. Salah satu prajurit langsung berteriak dengan marah, "Kalian mencari kematian!" Setelah itu dia berjalan menuju Wang Lin. Di sampingnya, tatapan mata 13 menjadi sangat dingin dan dia langsung melancarkan pukulan. Reaksi prajurit iblis itu tidak lambat, tetapi dia sedikit terkejut. Sebagai tanggapan, tangannya berubah menjadi kepalan tangan dan dia mengalirkan energi spiritual iblis di tubuhnya. Cahaya iblis tiba-tiba muncul di sekitar kepalan tangannya, lalu berubah menjadi harimau ganas yang memasuki kepalan tangannya dan bertabrakan dengan pukulan 13. Terdengar suara teredam saat prajurit iblis itu batuk darah dan terlempar kembali seperti terkena kekuatan dahsyat. Dia mendarat di atas meja dan menghancurkannya sepenuhnya saat darah menyembur keluar dari mulutnya. 13 juga terdorong mundur beberapa langkah dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Dia sudah terluka karena menangkap kendi anggur itu, dan sekarang dia menggunakan kekuatannya secara paksa yang menyebabkan luka-lukanya menjadi lebih parah. Selain itu, tangan kanannya sekarang benar-benar mati rasa. Metode pemurnian tubuhnya pada awalnya belum lengkap, sehingga saat mengolahnya kekuatannya secara alami berkurang. Ketika Hu Pao melihat 13 beraksi, dia meraih jubahnya dan mengeluarkan lebih dari selusin bendera kecil. Saat dia melambaikannya, angin dingin menderu langsung muncul darinya. Setelah para prajurit iblis melihat salah satu dari mereka terluka, mereka semua berdiri dan dipenuhi dengan niat membunuh. Orang-orang ini telah berada di medan perang untuk waktu yang lama, dan begitu mereka melepaskan niat membunuh,
kekuatan mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Hanya komandan itu yang masih duduk di sana tanpa bergerak. Pandangannya masih tertuju pada Wang Lin. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.